Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Tayyib jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan masalah taharah hukmiyah, di mana kita sudah masuk di tata cara bersuci secara hukmiyah. Yang pertama yaitu wudu, dan pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang fawaid ataupun faedah, keutamaan daripada wudu itu sendiri. Tapi pada malam hari ini jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan masuk ke pembahasan tentang sifat wudu yang sempurna. Dan di sini ada satu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya dari Humran. Humran ini bekas budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Saat dimana Humran ini pernah melihat Utsman bin Affan meminta agar dibawakan satu bejana, di mana bejana tersebut berisi air yang hendak digunakan untuk berwudu. Jadi kalau orang-orang dahulu sekali lagi mereka berwudu itu dengan menggunakan bejana. Kalau sekarang kita dimudahkan dengan menggunakan sumbur. Kalau istilah kita itu sumbur adalah keran, itu keran. Nah saat itu Humran menjelaskan bagaimana Utsman bin Affan ini mulai mempraktekkan wudunya. Fa'afraga ala kaffaihi thalatha mirarin. Beliau memasukkan tangan, kedua tangannya ke dalam inak tersebut sebanyak 3 kali. Faghasalaha, maka beliau mencucinya terlebih dahulu. Setelah itu baru thumma adkhala yaminahu fil ina'. Dia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana tersebut. Famat madha wastansyaqa wastanthara. Kemudian beliau mengambil air dari inak tersebut dengan satu gayung, maksudnya satu cidukan. Dari situ beliau berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Begitu ya. Jadi dalam hadis ini thumma adkhala yaminahu fil ina, beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Kemudian dari situ langsung dijelaskan famat madha wastansyaqa wastanthara. Beliau berkumur kemudian beristinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, Pak. Kemudian istinthar itu mengeluarkan air dari hidung yang barusan dihirup. Itu dalam satu kali mengambil. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian setelah itu beliau mencuci mukanya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalatha mirarin, dan kedua tangannya sampai mirfaq. Mirfaq itu siku. Thalatha mirarin, sebanyak 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian setelah itu si Utsman bin Affan
membasuh kepalanya. Thumma ghassala rijlaihi thalatha mirarin ilal ka'baini, kemudian ia mencuci kedua kakinya 3 kali sampai di kedua mata kaki. Thumma qala, kemudian Utsman mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, nahwa wudu'i hada, sebagaimana yang aku berwudu ini, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa yang lalu akan dihapuskan. Ini hadis sekali lagi saya sebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, taib ya jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam hadis ini kalau kita telaah ya, ada poin-poin terkait dengan masalah tata cara wudu yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan yang mengikuti tata cara wudu yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu Utsman ya, ingin mempraktekkan bagaimana sih yang pernah ia lihat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu. Maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah pertama yaitu niat wudu itu sendiri. Ya. Sekali lagi bahwa setiap amalan yang kita kerjakan itu butuh dengan niat, baik wudu, sholat, sedekah, dan yang lain sebagainya. Ya. Dan para ulama sepakat niat itu mahalluha fil qalbi, tempat niat itu adalah di dalam hati. Ini yang disepakati oleh para ulama. Nah, adapun yang masih diperselisihkan, sebagaimana dari pendapat ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa harus talaffuz bin niyah. Ya, talaffuz bin niyah. Sebagian dari ulama Syafi'iyah mewajibkan, tapi sebagian lagi ya seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membantah bahwa melafadzkan niat dalam setiap ibadah itu hukumnya wajib, itu dibantah. Artinya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berada di tengah-tengah. Silakan bagi yang mau melafadzkan, tapi tidak melafadzkan pun itu tidak menjadikan ibadahnya tidak diterima. Karena memang tempat niat itu adalah di dalam hati. Jadi begitu. Itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi begitu ya, pertama niat. Kemudian yadhkuru ismallahi ta'ala, menyebut nama Allah dengan bismillah ya. Kemudian yaksilu kaffaihi thalatha marrat. Kalau dalam hadis ini ya, Utsman mempraktekkan sebelum berwudu ya, mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu ya'khudul ma'a biyaminihi fayaj'aluhu fi famihi wa anfihi min ghurfatin wahidah fayatamatmadha wa istanshaqa. Jadi setelah itu Utsman bin Affan mempraktekkan ya, mengambil air dengan satu tangannya ya, yaitu tangan kanannya. Fa'adkhala yaminahu fil ina, bahasanya begitu. Beliau memasukkan tangan ke dalam bejana, mengambil air nih ya min ghurfatin wahidah, dalam satu cidukan. Dari situ ya Utsman memasukkan air tersebut ke dalam mulutnya sekaligus memasukkannya ke dalam hidungnya. Begini. Nah, ya. Nah, berbeda dengan hadis yang dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau hadis yang sifat wudunya Nabi yang dipraktekkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu memisahkan antara memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung. Begitu, ya. Cuman yang jadi permasalahan di sini adalah istinsyaknya. Istinsyak itu menghirup, ya.
Tapi sebagian dari saudara-saudara kita yang mereka menganut mazhabnya Syafi'i, mereka tidak hirup, cuma apa? Hidungnya saja dipegang. Ini bukan istinsyak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kita untuk beristinsyak, balik fil istinsyak illa antakuma sha'iman. Ya. Jadi sempurnakan istinsyakmu, masukkan, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Cuma sebagian dari kawan-kawan kita tidak memasukkan airnya ke dalam hidung, ya, mereka memisahkan. Tayyib, mafi muskilah kalau mereka mau memisahkan ya dari satu cidukan air. Misal mulut terlebih dahulu 3 kali, lalu kemudian hidung. Tapi yang jadi masalah mereka tidak beristinsyak saat mereka ya mengusap air ke dalam hidung mereka. Bahkan tidak masuk ke dalam hidung, cuma di luarnya saja begini. Ya. Atau memasukkannya ya, tapi dengan menggunakan jari jemari mereka begini. Ingat, istinsyak itu adalah menghirup. Ya, bukan cuma memasukkan, menghirup, memasukkan dengan cara menghirup. Kemudian istinthar. Istinthar itu dengan mengeluarkannya, menghembuskan. Nah, jadi begitu ya. Jadi itu kalau dalam hadisnya Utsman itu dijadikan dalam satu kali. Tapi kalau dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dijadikan dua kali cidukan. Jadi begitu. Dari situlah fayatamatmat wa yastansyak. Ya, dari situlah Utsman kemudian berkumur-kumur. Ya, matmadah itu apa? Tahrik ya, yaitu menggerak-gerakkan mulut agar supaya air itu semuanya membasahi rongga mulutnya. Begitu. Wastansyak wa istinsyak. Kemudian thumma yastanthir bishimalihi yaf'alu hadha 3 marrat. Kemudian istinthar ketika mengeluarkan air dari hidung itu dengan menggunakan tangan kirinya. Itu. Ya. Jadi saat mengambil dimasukkan begitu. Kemudian ketika mengeluarkan dengan tangan kirinya begitu. Ya. Ini yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu dilakukan yaf'alu hadza 3 marrat, 3 kali. Jadi masukkan, kemudian dikeluarkan, ya, kemudian yang kedua sampai yang ketiga. Begitu. Kemudian thumma yaksilu wajhahu kullahu 3 marrat ma'a takhlili lihyatihi. Kemudian mencuci mukanya semua sebanyak 3 kali, dan nanti akan kita bahas ya batasan muka itu sampai mana. Ma takhlili lihyatihi, bersamaan dengan apa? Menyela-nyela jenggotnya ya, bagi yang punya jenggot begitu. Lalu kemudian yaksilu yadaihi al-yumna thumma al-yusra ya. Mencuci kedua tangannya diawali dengan tangan kanannya. Sudah selesai, thummal yusra, kemudian tangan kirinya. Ila ma fawqal mirfaqaini ma takhlili asabil yadain, sampai di atas siku. Ya. Artinya adalah siku ini masuk ke dalam basuhan. Ya. Karena nanti akan kita bahas makna ilal mirfaqain ini. Maksudnya di sini adalah siku itu ikut apa enggak? Kalau nggak ikut ya cukup segini, nggak usah dibasuh semuanya, kan begitu ya. Kalau ngikut berarti harus lebih sedikit, karena biar melebihi siku kita, biar semuanya terbasahi, begitu ya. Ma tahlili asabi'il yadain ya, bersamaan dengan apa? Menyela-nyela jari jemari. Thumma yamsahu ra'sahu kullahu mudbiran wa muqbilan marratan wahidah. Kemudian membasuh kepalanya ya. Nanti yang dimaksud dengan kepala itu apa? Semuanya ya. Mudbiran, ke arah belakang terlebih dahulu, lalu kemudian muqbilan ya, dibalikkan ke depan, marratan wahidan, 1 kali ya, 1 kali basuhan.
Kemudian tsumma yamsahu udhunaihi dhahirahuma wa batinuhuma. Kemudian ya membasuh kedua telinganya, baik yang di dalam maupun di luar daun telinga. Jadi semua. Ya. Jangan sampai gini-gini aja, Pak. Nah, gitu. Jangan. Ya. Kemudian tsumma yaghsilu qadamahi ma'al ka'bain, mencuci kedua tangannya sampai ke kedua mata kaki. Al-yumna, dahulukan yang kanan dulu, tsummal yusra, kemudian yang kiri, ma'a takhlili asabi'il qadamain, dengan ya mengikut sertakan kita sela-sela jari jemari kaki kita. Nah, ini singkatnya sifat wudu yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan ia mengakui bahwa itu wudu yang pernah ia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu secara singkatnya ya sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan masalah hal-hal yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan saat kita berwudu. Ya. Di sini sekaligus ya, masuk ke dalam beberapa hukum-hukumnya. Ada yang masuk ke rukun, ada yang masuk ke sunnah, dan ada yang diperbolehkan serta ada yang dilarang. Maka pembahasan itu ya akan kita bahas setelah kita memahami praktek wudu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Nah, karena kita sudah bahas itu, maka kita mulai masuk kepada beberapa gerakan-gerakan di dalam wudu. Tayyib. Yang pertama adalah tentang rukun wudu. Nah, ingat bahwa rukun itu jika tidak dikerjakan maka tidak sah ibadah tersebut. Orang wudu, dalam gerakan wudu itu ada rukunnya, yaitu yang paling penting dari yang lainnya. Jadi kalau salah satunya nggak dikerjakan maka tidak sah. Ya. Rukun wudu itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Jadi wudu itu hakikatnya cuma hanya 4, yaitu apa? Kedua tangan, muka, kemudian kepala, dan kedua kaki. Itu rukun wudunya. Ya. Maka kita akan bahas. Yang pertama adalah ghuslul wajhi kulli, yaitu mencuci muka. Jadi semua muka dicuci. Nah, apa yang dimaksud dengan wajh? Itu matah sulubihil muwajahah, yang ada di depan ini muka. Ya. Wahadduhu, dan batasannya adalah min manahanail jabhah minar ra'si atau min manabiti sya'ril mu'tad. Jadi dimulai dari apa? Dari tumbuhnya rambut. Ya. Di sini nih dimulai. Ya. Ila man hadara minal lihaini, sampai mana? Sampai bawah sini. Ya. Sampai ke dagu. Ya. Tulan, ya, jadi panjang seperti ini. Wa minal udhunaini, ya, wa minal udhuni ilal udhuni ardon, dan dari telinga ke telinga sini, kanan kiri. Ya, jadi kepala muka itu segini, Pak. Hah? Ya, di sini nih, masuk sini, ya, ke sini. Nah, jadi masuk, dhaqqan itu masuk. Nih, ini masuk, Pak, ya. Ya, dhaqqan itu masuk. Nah, itu yang dimaksud dengan muka, ya. Wa ghuslul wajhi ruknun min arkanil wudu la yasihu biduni. Mencuci muka ini merupakan rukun di antara rukun-rukun wudu, maka tidak sah kalau tidak mencucinya. Artinya adalah kalau mencucinya itu tidak sempurna, maka hati-hati. Ya, hati-hati. Itu bisa menyebabkan tidak sahnya wudu kita. Ya. Dalilnya adalah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak mengerjakan salat, maka cucilah muka kalian. Jadi gitu. Ya. Tayyib, ya. Nah,
di antara muka di sini tadi sudah sedikit kita singgung tentang berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini para ulama ya berbeda pendapat, dan pendapat yang paling kuat adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib berkumur, kemudian istinsyak dan istinthar itu hukumnya wajib. Gitu. Kenapa dihukumi wajib? Karena banyak dalil yang memerintahkan untuk melakukan itu. Seperti sabda Nabi SAW, "Man tawadda'a falyastanthir." Barang siapa yang berwudu hendaklah beristinthar. Dalam riwayat lain menyebutkan, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Kalau salah seorang dari kalian berwudu, maka jadikanlah di hidungnya itu air. Jadi masukkan ke dalam hidungnya itu air. Tsummal yastanthir, kemudian keluarkan air tersebut. Itu. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim menyebutkan, "Idza tawadda'a ahadukum falyastanshik." Kalau salah seorang dari kalian berwudu, maka beristinsyaklah. Dan tadi hadis yang sudah saya sebutkan riwayat ya Imam Muslim mengatakan, "Barik fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Ya, sempurnakan ya, sedot-sedot. Ya, kecuali kau dalam keadaan berpuasa. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa baik itu madmadah, berkumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan itu hukumnya wajib. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah ya, yang masih terkait dengan membasuh muka yaitu ghuslul lihyah wa sairu sya'ril wajhi, yaitu membasuh ya, jenggot dan seluruh rambut yang tumbuh di muka. Mungkin ada di antara kita yang dia ya di mukanya itu dipenuhi dengan rambut kan. Nah, bagaimana kalau keadaannya seperti ini? Padahal yang diperintahkan itu adalah untuk mencuci muka. Kalau sudah tertutup rambut, berarti muka tidak bisa sampai ke dalamnya airnya. Ya. Maka, ya, di sini disebutkan bahwa idza kanat syu'urun nabitah 'alal wajhi. Kalau seandainya rambut itu tumbuh ya di muka, baik itu jenggot, kemudian cambah ya, ataupun ya semuanya alis ya, dan yang lain sebagainya lah yang itu kathifah itu benar-benar tebal ya. La tasuful basyrah adza'ahu waslu dhahiruha ya, yang dimana sampai kulitnya pun susah terlihat saking tebalnya, maka tidak mengapa diusap zahirnya saja ya. Tapi wa in kana tasuful basyrah wajaba ghusluha ma'ahu. Tapi kalau sampai dia jarang-jarang, maksudnya tidak tebal ya, ada orang yang dia bercambah tapi tidak tebal ya. Nah, maka kalau seperti itu hendaknya air itu akan masuk ke dalam kulit. Jadi begitu ya. Jadi sungguh-sungguh saat kita membasuh muka kita, intinya di situ. Nah, itu terkait dengan membasuh muka. Taib. Kemudian jamaah yang kedua, rukun yang kedua adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain, yaitu mencuci kedua tangan hingga kedua siku. Ini masih surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ya. Terusannya tadi kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal mirfaq milal marafiq, sampai ke siku. Nah, itu. Nah, di sini makna ila ya, ilal marafiq ya. Makna ila ini sebagian ulama ada yang mengatakan artinya ma'a itu bersama ya, artinya adalah bahwa siku itu juga tetap masuk untuk dibasuh begitu ya.
Maka ini pula yang dianut oleh jumhur ulama, ya, yang mengatakan bahwa fayajibu idkhalul mirfaqaini fil ghusli, ya, maka wajib untuk memasukkan kedua sikunya saat membasuh kedua tangannya. Khilafan li ba'dil malikiyah, yang menyelisihi pandangan sebagian ulama-ulamanya Malikiyah. Kenapa? Ulama-ulamanya Malikiyah berpandangan bahwa dua siku ini tidak masuk untuk dibasuh. Ya cukup sampai ke siku, tapi sikunya tidak perlu dibasuh. Kan lucu juga, sampai siku ya sikunya pasti kena, ya kan? Nggak mungkin nggak kena. Ya, tapi sekali lagi di sini, ya, inilah beberapa para ulama yang berbeda pendapat. Masing-masing mereka pastinya memiliki dalil, begitu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah mashur ra's, yaitu mengusap kepala. Dalilnya masih dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ya. Maka ini ulama sepakat bahwa mengusap kepala itu termasuk dari apa? Rukunnya wudu. Cuman mereka berbeda pendapat kadarnya segimana sih yang dianggap sah. Ini terbagi menjadi tiga pandangan. Pandangan yang pertama, ini mazhabnya Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, dan mayoritas para sahabat. Dan ini juga yang diambil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa cara mengusap kepala itu adalah dengan mengusap seluruh kepala secara sempurna, baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan, sama. Hukumnya sama, tidak ada bedanya. Dalilnya apa? Dalilnya ketika memaknai, ya, lafadz ba dalam kalimat biru'usikum. Nah, ini dimaknai ba, ini dimaknai al-ilsaq. Ya. Ilsaq itu apa maksudnya? Ya kesemuanya. Yang dimaksud dengan kepala yang mana? Ya semuanya kepala. Jadi itu famsahu biwujuhikum ay jami'uha yusama wamsahu biru'usikum, ya semua kepala. Jadi begitu. Kemudian dalil yang berikutnya yang berpandangan bahwa yang harus dibasuh itu semua kepalanya, ini sebagaimana ada sebuah perintah, ya, yang ditafsirkan oleh sunnah dari Nabi SAW ketika beliau berwudu, maka beliau membasuh semua kepalanya. Ya, begitu. Begitu juga dengan hadisnya Abdullah bin Zaid ketika ia menuturkan bahwa pernah Rasulullah SAW datang kepada kami, ya, kemudian beliau membawa air nih. Ya. Saat itu kemudian beliau mempraktikkan wudunya, membasuh muka, kedua tangan, kemudian saat beliau membasuh kepalanya, fa'aqbala bihi wa adbara. Ya. Maka beliau, ya, membasuhnya semua dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Nah, inilah dalil-dalil yang menguatkan bahwa membasuh ataupun mengusap kepala itu semuanya. Yang dimaksud kepala yang mana? Ya mulai dari manabiti sya'ar, dari sini, ya, sampai ke belakang, ya, sampai ke tengkuk. Ini yang dimaksud dengan kepala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Syafi'iyah, mengatakan bahwa yujzi'u mashu ba'dir ra's, yaitu sah meskipun hanya mengusap sebagian kepala, begitu.
Cuman mereka berselisih kadar yang sah itu yang segimana. Ya. Sebagian ulama Syafi'i ada yang mengatakan yang penting ya rambutnya kena meskipun 3 helai. Nah, itu sah. Ada yang mengatakan ya 1/4 kepala. Ada yang mengatakan 1/2 kepala. Begitu. Dalilnya sama. Wamsahu biru'usikum, cuman huruf ba ini diartikan litab'id. Tab'id itu artinya sebagian. Ya. Jadi nggak perlu semuanya. Kalau sebagian sudah terbasahi dengan air maka itu sudah sah. Ya. Kayak begitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah sekarang yang sering saya sampaikan adalah ini sebagian kita yang kurang paham dengan praktek ataupun tata cara wudhu ya, yang dipraktek oleh Nabi SAW, yang mereka menganggap bahwa wudhu yang dipraktekkan oleh mereka itu mengikuti mazhabnya Syafi'i. Cuman yang dibasuh bukan kepalanya tapi jidatnya, sedangkan jidat ini bagian daripada muka. Kadang orang wudhu begini aja Pak, begitu udah ya. Jadi kena rambut saja enggak. Kita nggak usah ngomong sebagian kepala, 1/4 kepala, 1/2 kepala, enggak usah. Tapi kena rambut saja enggak. Ini yang dibasuh jidatnya, sedangkan ini termasuk muka. Nah, bagaimana mengusap wudhunya? Nah, ini perlu diperhatikan yang seperti ini. Ya. Itu pada pandangan yang kedua. Kemudian pandangan yang ketiga adalah ini riwayat salah satu dari Imam Ahmad, salah satu dari riwayatnya Imam Ahmad, bahwa wajib ya mengusap kepala semuanya bagi laki-laki, ya, dunal mar'ah, kecuali bagi para wanita. Ya. Makanya kata Imam Ahmad mengatakan apa? Arju an takunal mar'atu fi masir ra'si ashal. Ya, saya harap bagi para wanita itu dalam membasuh kepalanya itu agak dipermudah, dilonggarkan. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha tamsahu muqaddama ra'siha. Ya. Aisyah dulu pernah saat berwudu, beliau Ummul Mukminin nih ketika berwudu membasuh kepalanya, yang dibasuh hanya dari muqaddamnya saja, yaitu depan kepalanya saja. Gitu. Ya. Makanya dikomentari oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa Ahmad min ahli hadis. Imam Ahmad itu ahli hadis. Wala yastadillu bi haditsati ainin illa idza thabatat 'indahu insyaallah. Maka tidak mungkin beliau ya berpandangan ya, terhadap sebuah hukum kecuali beliau telah menelaah hadis-hadis yang ada. Insyaallah. Ini kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Kenapa? Karena dari keempat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian yang terakhir Imam Ahmad, maka yang terkenal dengan ahlul hadisnya adalah Imam Ahmad rahimahullah taala. Sehingga beliau memiliki satu kitab yang beliau karang yang disebut Musnad Imam Ahmad. Ya, kitab karangan beliau yang berjilid-jilid isinya hadis. Jadi penyusunannya itu adalah dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, berapa hadis beliau riwayatkan disebut oleh Imam Ahmad. Ya, kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq nanti siapa, sahabat siapa, terus beruntun. Jadi kalau kita ingin mencari hadis-hadisnya misalnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, coba Ummul Mukminin Aisyah berapa hadis sih meriwayatkan, maka bukalah musnadnya Imam Ahmad. Itu semuanya di situ ada. Ya, maka masyhur Imam Ahmad itu terkenal dengan apa? Dengan muhaddits, seorang ahli hadis. Ya. Sehingga terkadang kalau ada yang menyimpulkan bahwa ya, semua hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Syafi'i lalu kemudian juga dikoreksi oleh Imam Ahmad itu yang memang benar. Ya. Kita tidak mengatakan kalau Imam Syafi'i itu tidak ahli hadis. Beliau pastinya juga lebih ahli karena beliau gurunya Imam Ahmad. Tapi yang menekuni tentang masalah hadis itu adalah Imam Ahmad radhiyallahu taala. Jadi begitu, ya.
Adapun kesimpulan dari berbagai pandangan yaitu kembali kepada masing-masing. Dan begitu. Ya, bukan berarti nanti akhirnya terjadi mencela satu dengan yang lain. Ini yang sering terjadi. Ya. Silakan bagi yang ingin berpandangan dari mazhabnya Syafi'i, tapi harus konsekuensi. Benar-benar mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Siapa yang ingin berpandangan yang selalu mengambil dari mazhabnya Imam Ahmad, silakan. Siapa yang mau mengambil model tarjih, merojihkan, menguatkan, ya dengan mempertimbangkan dalil yang ada, ya silakan. Ya, sebagaimana yang ada di negeri kita ini, salah satu organisasi masyarakat kan, itu dengan menggunakan tarjih. Dan ini sudah digunakan di Saudi sebenarnya. Jadi menggabungkan antara hadis, banyak hadis, lalu kemudian mana yang paling kuat. Gitu. Di antaranya saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah. Makanya ada majelis tarjih untuk merojihkan. Merojihkan itu menguatkan. Bukan berarti yang tidak dikuatkan itu salah. Nah, ini sering beranggapan begitu. Ya, artinya menguatkan itu berarti ada yang lebih afdol, yang lebih utama dari yang fadl, dari yang utama. Jadi begitu. Ya. Jangan disangka kemudian yang tidak utama lalu kemudian salah, bukan. Tapi ada yang lebih afdol, yang lebih rojih, yang lebih kuat dari pandangan yang lainnya. Begitu kalau dalam menilai masalah hadis dan beberapa kesimpulan dalam beberapa hukum yang ada. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah mashul udhunain, yaitu mengusap kedua telinga. Yajibu mashul udhunaini ma'ar ra's. Jadi wajib mengusap kedua telinga itu bersamaan dengan kepala. Li'annahuma minhu, katanya. Karena kedua telinga ini bagian daripada kepala. Kenapa? Tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa kalau buka itu begini, jadi telinga nggak ngikut. Ya telinga ngikut, otomatis telinga ngikut ke kepala. Makanya ketika mengusap kedua telinga itu satu kali ambil air, ya setelah kepala baru kita mengusap telinga kita. Gitu. Tayyib. Adapun pandangan mazhab Syafi'iyah yang dimana mereka memisahkan antara mengambil air saat mengusap kepala dengan telinga, karena mereka beranggapan bahwa telinga itu bukan dari bagian kepala. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarh kitab Syarh Al-Muhadzab. Sebutkan demikian, li'anna al-udhunaini laisa min ar-ra's, yaitu dua telinga itu bukan bagian dari kepala, sehingga dibedakan saat mengusap kepala dengan mengusap telinga. Jadi gitu. Ya, kalau berbicara ini sih antara fadl dan afdol saja, antara utama dan yang paling utama. Kenapa? Karena memang telinga sama-sama harus dibasuh. Cuman yang membedakan satu kali ngambil air apa dua kali ngambil air, begitu saja. Ya, kalau yang dipraktekkan Utsman bin Affan sekali ngambil air. Ya, kenapa? Alasannya karena telinga itu bagian dari kepala. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam mazhabnya Syafi'i, kenapa dibedakan ngambil airnya? Disebabkan karena telinga itu bukan dari kepala. Sudah selesai. Ya, monggo silahkan yang mau membedakan ngambil airnya. Yang penting dibasuh, jangan ditinggalkan. Nah itu saja. Kalau Anda meninggalkannya berarti wudu Anda ya bisa sampai ke tingkatan tidak sah. Begitu. Tayyib ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, yang berikutnya adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yaitu mencuci kedua kaki ya, sampai ke mata kaki. Ini jumhur ulama ahlus sunnah sepakat ya, sepakat untuk dicuci, bukan diusap. Kenapa? Karena mazhabnya Syiah, mereka tidak mencuci kedua kaki, tapi mereka hanya mengusap saja. Jadi kalau kaki cuma diusap, sudah
seperti mengusap sepatu dalam wudu. Kenapa demikian? Karena mereka membaca wa arjulakum itu wa arjulikum. Ya. Kan ayatnya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum fathah wa aydiyakum fathah. Berarti disuruh untuk mencuci, bukan mengusap. Ya kan? Faghsilu ya. Kemudian yang kita apa? Wamsahu biru'usikum. Wamsahu sudah bukan mencuci lagi. Ya, beda Pak ya antara mencuci dengan mengusap. Kalau mengusap cuma dibasahi kemudian ditempelin, di mengusap. Kalau mencuci benar-benar diguyur dengan air itu mencuci. Nah, orang Syiah membaca wamsahu biru'usikum, makanya kepala tidak diguyur, tapi cuma dibasahi tangan kita kemudian diusap. Kemudian ketika baca wa arjulikum menggunakan li, biru'usi, arjuli, berarti dia ngikutin kepala. Kepala diapakan? Diusap, bukan dicuci. Makanya orang-orang Syiah ketika membaca wa arjulakum dibaca wa arjulikum, sehingga mereka berpendapat bahwa kaki itu bukan dicuci tapi hanya diusap. Ya, sebegitunya. Hanya salah harokat. Kan salah harokat, beda harokat saja sudah maknanya jauh Pak. Apalagi kalau kita baca Al-Quran, kita jadi imam ya, tidak perhatian terhadap harokatnya, itu ngeri Pak. Kalau dalam ilmu tajwid itu disebut lahnun jali, jadi kesalahan yang nampak. Harokat itu salah yang nampak, huruf itu kesalahan yang nampak. Ada yang disebut lahnun khafi, yaitu kesalahan yang tidak nampak, seperti kesalahan dalam tajwid, hukum tajwid. Misalnya ikhfa ya tidak didengungkan, tidak disamarkan ya. Misalnya idhar tapi dia justru malah disamarkan. Ini yang disebut dengan lahnun khafi. Tapi kalau lahnun khafi tidak mengakibatkan berubah makna. Yang ngeri itu lahn jali. Ya tadi ya, dari wa arjulakum dia baca wa arjulikum sehingga amaliyahnya berbeda. Ya, amaliyahnya berbeda. Nah, Ahlu sunnah membacanya wa arjulakum. Kenapa? Karena dia diikutkan kepada fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Makanya wa arjulakum. Kalau dibaca wa arjulikum berarti ngikutnya kepala. Kepala diapakan? Diusap, bukan dibasuh ataupun bukan dicuci. Nah, ini ya, ini akan sekalian ya jamaah sekalian rahimakumullah ya, terkait dengan kedua kaki. Jadi kedua kaki ya, Ahlus Sunnah ya sepakat, jumhur ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa dicuci sampai ke kedua mata kaki dengan dibarengi menyela-nyela jari jemari kaki. Itu yang keenam dalam rukunnya wudu. Kemudian yang ketujuh adalah tartib. Apa yang dimaksud dengan tartib? Ya tartib dari mulai madmadah, berkumur, istinsyak, kemudian membasuh muka, kedua tangan, kemudian kepala, telinga dan kaki itu harus tertib. Ya, ini pengen deh mau cara yang lain kaki dulu. Ya, habis kaki muka, habis muka telinga, boleh nggak? Nggak boleh. Tidak diperbolehkan karena yang diajarkan secara tertib. Ya, aneh nggak mau kepala dulu, pusing kepala kalau kena air gitu. Pakai kaki dulu deh. Kayak orang mandi kan, mandi katanya kalau langsung diguyur dari atas nanti stroke. Ya, wudu dari kaki dulu deh karena dingin. Ya nggak bisa. Ya, jangan merubah kaifiyah, jangan merubah kaifiyah tata cara yang sudah ditetapkan ya secara tauqifi, secara syariat itu sudah ditetapkan, nggak boleh dirubah. Jadi begitu. Nah, dan yang terakhir adalah al-muwalat. Apa itu muwalat? Tatabu, ngikut. Ya, artinya apa? Ketika kita membasuh anggota wudu kita, setelah misalnya muka, habis muka langsung kedua tangan. Ya,
Jadi jangan habis muka kemudian diajak ngobrol, ngopi dulu. Ya. Habis ngopi selesai, oh iya tadi sambung tangan dulu. Ya. Habis tangan istrinya manggil, potongin ini daging. Oke, datang lagi daging dipotong. Ya. Habis daging selesai dipotong, kemudian dia balik lagi. Tidak memulainya dari awal, tapi dia basuh kepala tadi sampai mana? Sampai kedua tangan. Ini yang disebut bukan mualat. Ya. Mualat itu tatabbu, ya, ngikut. Ya. Dari yang satu, yang kedua, ketiga, keempat, kelima terus ngikut. Itu yang disebut mualat. Jadi begitu. Nah inilah yang harus diperhatikan ya jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah ini terkait dengan rukun-rukunnya. Insyaallah kita pertemuan berikutnya akan membahas sunnah-sunnahnya ya, dan juga yang akan kita bahas pula pembatal wudu dan juga hal-hal yang dianggap itu membatalkan wudu tapi sebenarnya tidak membatalkan wudu. Nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Nah. Assalamualaikum. Kalau wudu yang terputus bagaimana? Maksudnya di kamar mandi, tiba-tiba air putus listrik turun kan terputus kan? Keluar ke kamar mandi harus diteruskan atau mengulang lagi? Tayyib, kalau terputusnya tidak terlalu lama nggak ada masalah. Misal nih kita wudu di keran, airnya habis, saya mau pindah di keran yang satunya, itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau dia terputus lalu kemudian duduk dulu nunggu biar airnya jalan lagi, nah itu udah terputus, diulang dari awal. Gitu. Oke, tadi masuk ke mualat al-mualat begitu. Ya. Kalau dulu kita waktu di ma'had begitu. Di ma'had itu di kampus ya, karena memang tempat wudunya terbatas. Kita mahasiswa banyak sekali. Jadi wudu itu di wastafel. Di wastafel itu udah kakinya naik-naik aja Pak gitu. Jadi ketika wudu airnya habis ya, langsung kita masuk kamar mandi buat nyuci kaki. Kadang-kadang begitu ya, karena memang terbatasnya tempat ya, dan muridnya ribuan ya, berarti kita ngantrinya luar biasa saat itu. Jadi itu. Jadi kalau masih jaraknya tidak terlalu lama tidak mengapa, tapi kalau sudah jaraknya lama maka harus mengulang dari awal kembali. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Di sini kan ada bacaan bismillah ya. Kalau wudu di dalam kamar mandi harus baca juga apa gimana? Tayyib. Kalau memang kita ingin niat berwudu sejak hendak masuk kamar dari wudunya di kamar mandi, maka kita baca bismillahnya dari luar. Kita baca dari luar, kemudian ketika masuk, kemudian kita berwudu. Karena bismillah itu pun kita baca saat kita hendak masuk kamar mandi pun disunahkan kan, untuk mengiringi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan kita juga membaca bismillah. Maka itu pun bisa untuk mengiringi saat kita berwudu, andaikan memang wudu kita di dalam kamar mandi, karena memang tidak boleh menyebutkan lafaz Allah di dalamnya. Begitu Pak. Kalau nggak dilafalkan dalam hati udah bismillah. Boleh, nggak mengapa Pak. Kalau nggak dilafalkan pun nggak masalah di dalam hati. Ya. Kalau puasa itu tidak diwajibkan istinsak. Tidak diwajibkan istinsak. Istinsaknya cuma sedikit saja, tidak boleh memasukkan ke dalam. Kan balik fil istinsak maksudnya sempurnakan istinsak. Ya, memang harusnya memang dimasukkan ke dalam hidung. Ya, cuman ini kalau penelitian sekarang sih katanya itu kalau sering-sering istinsyak itu menghilangkan flu dan lain sebagainya. Itu sih pandangan dari kesehatan. Cuman ini berita Nabi. Ya, cuman kalau memang misalnya dikhawatirkan kalau kita hirup itu kemudian bisa masuk ke dalam, maka cukup kita masukkan sedikit, nggak ada masalah. Tapi asal tidak masuk ke rongga hidung. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk ke dalam. Gimana yang tanya minggu lalu saya bertanya
Satu mata air apa boleh cuma satu kali aja? Tayyib. Nah, boleh ya. Jadi praktek wudu ya. Jadi mengusap setiap anggota wudu itu minimal 1 kali. Itu minimal. Nanti akan kita bahas di hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Di antaranya adalah terlalu berlebihan air. Itu terlalu berlebihan ya. Nah, di situ nanti akan dijelaskan bahwa minimal ya mengusap anggota wudu itu sekali. Itu. Ya. Tapi kalau misalnya tidak kita merasa itu belum cukup, maka boleh diulang maksimalnya 3 kali. Makanya kalau lebih daripada itu tidak diperbolehkan karena bentuk daripada israf, terlalu berlebih-lebihan, pemborosan begitu. Jadi kalau 1 kali itu sudah cukup menurut kita, boleh sah tentunya. Ya. Yang penting terbasuh kan, terbasuh betul-betulnya begitu. Ya. Antum mau praktek? Ada air? Foto. Ya. Yang lain silakan. Cukup? Kalau kita cukupkan, belum seru nih pembahasannya ya. Nanti kalau udah yang seru, nanti insya Allah banyak pertanyaan nanti. Kalau sudah masuk sunnah, kalau sudah masuk pembatal wudu, nah itu baru nanti banyak yang mungkin kita belum tahu ya, ataupun pengetahuan kita sebatas satu sisi, nanti mungkin akan ada di pembatal dan hal yang dimakruhkan dalam wudu. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.